Ketika membaca judul buku ini, apa yang Anda pikirkan? Emang Tuhan punya sejarah? Buku liberal? Atau ateis? Jangan-jangan buku ini sangat menyesatkan dan berbahaya bagi umat beragama. Stop! Tahan dulu pikiran buruk Anda. Jangan nilai sebuah buku hanya karena judul yang mengandung kontroversi. Karena buku sejarah Tuhan ini bukanlah tentang sejarah realita Tuhan yang sudah pasti tidak terikat oleh keberadaan ruang dan waktu, melainkan sejarah persepsi umat manusia tentang Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, ini adalah buku sejarah terberat yang pernah saya baca. Di sini maksudnya bukan berat dalam segi masa buku ya, karena saya sendiri pernah membaca buku sejarah yang lebih tebal dan berat dibandingkan buku yang seperti ini. Berat yang dimaksud adalah dalam artian pokok pembahasannya. Namun, Anda tak perlu takut sakit kepala, pusing, mual, dan kembung jika saya bilang pembahasan di buku ini sangat berat, karena pemaparan penulis dalam buku ini sangat sistematis. Timeline sejarah dibuat secara linear, narasi mudah dicerna sehingga pembaca gampang memahaminya. Ngomong-ngomong tentang penulis sendiri, beliau adalah Karen Armstrong. Karen Armstrong adalah seorang Kristen Katolik Roma yang menurutnya telah memiliki kepercayaan keagamaan yang kuat sejak kecil, tetapi dengan sedikit keimanan kepada Tuhan. Kepercayaan keagamaan yang kuat tapi sedikit keimanan. Maksudnya apa ya? Walaupun beliau seorang Katolik, namun tulisan beliau sangat objektif. Berdasarkan riset dan penelitian yang panjang, bahkan pada tahun 1999, Pusat Islam California Selatan menghormati Karen Armstrong atas usahanya mempromosikan saling pengertian antara agama-agama. Karen Armstrong, dialah yang menulis buku History of God, bestseller, buku terbaik sejarah Tuhan. Tapi kemudian setelah menulis sejarah Tuhan tebal, dia tulis satu buku lagi, History of Prophet Muhammad, peace be upon him, sejarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkannya bagaimana Muhammad mengajarkan kedamaian. Agama yang dia bawa tidak pakai nama dia, tidak dia sebut namanya Muhammadinism, tapi agama yang dipakai sifatnya salam, peace. Peace artinya salam, kedamaian. Kali ini dalam buku sejarah Tuhan, Armstrong membahas dengan lugas, gamblang, namun mudah dipahami tentang tiga agama monoteis terbesar di dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Buku ini adalah terjemahan dari A History of God, The 400 Years Quest of Judaism, Christianity, and Islam. Sebuah karya menarik karena topiknya universal. Sejarah Tuhan menjadi bestseller di seluruh dunia sejak penerbitan perdananya tahun 1993. Para ahli meyakini bahwa sejak awal manusia memiliki kepercayaan terhadap satu kekuatan gaib di luar nalar manusia yang menciptakan dunia dan kehidupan di dunia ini. Namun, seiringnya berjalannya waktu dan manusia merasakan jaraknya terasa semakin jauh, sehingga mereka mulai merepresentasikan kepercayaan Tuhan itu ke dalam wujud dewa-dewa yang mereka ciptakan sendiri. Kemudian dilanjutkan cerita pencarian terhadap Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kepercayaan terhadap satu Tuhan melalui kisah Abraham atau Nabi Ibrahim, dan anak keturunannya ini lalu dilanjutkan dengan masa agama Yahudi yang penuh dengan periode jatuh bangunnya Bani Israel, dijajah, diusir, pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Setelahnya diceritakan tentang sejarah Kristen berdasarkan konsep trinitasnya, dan dilanjutkan dengan kemunculan Islam yang dibawakan Nabi Muhammad SAW dengan konsep keesaannya. Buku ini benar-benar menceritakan secara gamblang dan detail bagaimana sejarah kemunculan dan perkembangan tiga agama besar tersebut. Diceritakan pula bagaimana kisah pemujaan Bani Israel terhadap satu Tuhan. Mereka mengenal nama Tuhannya dengan sebutan Yahweh dan sebutan lainnya Elohim. Namun, sekarang muncul pertanyaan, siapakah Yahweh? Apakah Abraham menyembah Tuhan yang sama dengan Musa? Atau apakah dia mengenalnya dengan nama yang berbeda? Juga diceritakan secara runut asal mula Yesus dipandang sebagai pendiri Israel baru oleh orang Kristen generasi pertama. Pandangan Injil Markus, pandangan Paulus,
Hingga akhirnya ditetapkan sebuah doktrin resmi Kristen untuk pertama kalinya, bahwa Kristus bukanlah sekadar makhluk, dan Sang Pencipta dan Penebus itu adalah satu. Belakangan, konsep ini dikenal sebagai konsep Trinitas, Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejarah kemudian berlanjut sekitar tahun 610. Nabi Muhammad yang tak pernah membaca Alkitab, bahkan sama sekali tidak bisa membaca, mengalami suatu kejadian luar biasa di Gua Hira ketika beliau melakukan penyendirian spiritual selama bulan Ramadan. Di malam ke-17 bulan tersebut, satu malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberi sebuah perintah. Bacalah. Al-Iqra. Itulah firman Tuhan yang diucapkan untuk pertama kalinya dalam bahasa Arab dan melahirkan kitab suci yang kemudian disebut Al-Quran. Karen Armstrong menceritakan kisah-kisah luar biasa itu dengan lugas hingga ke masa kenabian Muhammad SAW. Agama yang dibawakan Nabi Muhammad kemudian dikenal dengan nama Islam. Seorang Muslim adalah seorang yang menyerahkan segenap dirinya kepada Sang Pencipta. Penulis atau Karen Armstrong kemudian berfokus kepada Al-Quran yang di dalamnya terkandung tentang nabi-nabi Yahudi dan Kristen yang mengajarkan konsep bahwa sungguhnya Ibrahim, Yakub, Musa, Yesus adalah nabi-nabi Allah dan mereka semua adalah orang-orang yang tunduk atau Muslim. Sebenarnya buku ini tidak hanya membahas agama samawi yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi saja. Penulis juga memberikan paparan tentang agama dan kepercayaan yang ada di dunia seperti Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya. Meski porsinya tidak sebanyak kisah tiga agama yang disebut pertama. Melalui buku ini kita akan disuguhi dengan pemikiran filsafat mengenai asal muasal Tuhan dan perjalanan umat manusia hingga munculnya paham anti Tuhan atau ateisme. Meski sangat sulit diambil kesimpulan sederhana, insya Allah buku ini dapat memperkaya khazanah intelektual kita dan tentunya menambah semangat kita untuk lebih mempelajari agama yang kita anut. Ya, meskipun sangat akan mungkin bisa terjadi perbedaan penafsiran bagi para pembacanya. Bagi saya sendiri sebagai seorang Muslim, saya sangat bersyukur pernah membaca buku ini. Recommended pastinya. Oke, sekian review dari saya. Mari terus kita dukung penerbit dan penulis di Indonesia dengan tidak membeli buku bajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.